Ada statement yang mengatakan kita bisa memilih seseorang menjadi manajer, direktur, gubernur, atau presiden. Tetapi kita tidak akan pernah bisa memilih seseorang menjadi pemimpin. Untuk sesi kali ini, kita akan berbicara tentang kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan. Kepemimpinan sejati bukan tentang posisi atau jabatan, dan bukan tentang teknik atau strategi mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan sejati adalah tentang penemuan diri atau self-discovery. You may born to lead, but you have to train yourself to become a leader. Anda mungkin terlahir untuk memimpin, tetapi Anda harus berlatih untuk menjadi pemimpin. Hal yang paling fundamental dari kepemimpinan yang sering dilupakan adalah tentang penemuan diri. Lee Kuan Yew mengatakan, I do not yet know of a man who became a leader as a result of having undergone a leadership course. Tak ada seorang pemimpin yang hebat yang lahir dari kelas pelatihan kepemimpinan. Di saat terjadi krisis dalam kepemimpinan seseorang, maka kita dapat mengatakan terjadi yang namanya krisis identitas. Seseorang yang belum mengenal siapa dirinya, tujuannya dilahirkan, dan bakat apa yang dimilikinya, tak akan mungkin pernah bisa menjadi pemimpin hebat. Seseorang dapat menjadi manajer andal tanpa perlu memahami tujuan atau panggilan hidupnya, tapi ia tak akan bisa menjadi pemimpin hebat. Dikatakan sebelumnya bahwa kepemimpinan sejati itu muncul saat terjadi yang namanya penemuan diri atau self-discovery. Untuk penemuan diri dimulai dengan menjawab 5 pertanyaan penting. Yang pertama, siapakah saya? Who am I? Lalu yang kedua adalah, dari mana saya datang? Where am I from? Yang ketiga adalah, untuk tujuan apa saya lahir di dunia ini? Why am I here? Yang keempat, potensi atau bakat khusus apa yang Tuhan percayakan kepada saya? What special potential or talent does God entrusted to me? Pertanyaan yang kelima adalah, kemana saya setelah kematian? Where am I after death? Jawaban Anda untuk 5 pertanyaan itu menentukan kualitas kepemimpinan Anda. No leader, no change. Bukti dari kepemimpinan seseorang adalah perubahan atau transformasi yang dilakukannya. Perubahan belum tentu menjadikan sesuatu lebih baik, tetapi tanpa perubahan tidak ada kemajuan, tidak ada pembaharuan. Saat kita berbicara tentang perubahan, ada 5 kelompok manusia terkait perubahan. Pertama, beberapa orang mengubah sesuatu. Yang kedua, beberapa orang menonton sesuatu berubah. Kelompok yang ketiga, beberapa orang bertanya-tanya, apa yang berubah? Kelompok manusia yang keempat, beberapa orang tak tahu bahwa sesuatu sedang atau sudah berubah. Kelompok yang kelima adalah beberapa orang menentang perubahan. Anda ada di kelompok yang mana? Kita berharap kita adalah kelompok yang pertama, manusia yang melakukan perubahan. Berbicara tentang menggerakkan perubahan, dikatakan Anda tidak dapat mengubah apapun yang tak Anda kenal atau hindari. Jika Anda ingin mengubah perusahaan, kenali dan rangkul semuanya, termasuk yang tak Anda sukai. Tantangan di dalam menggerakkan perubahan tidak pernah terjadi secara instan. Sementara kita hidup di era yang serba instan. Perubahan tidak selalu menghasilkan kemajuan yang kita harapkan, tapi tanpa perubahan tak akan pernah ada kemajuan. Bagaimana kiat memimpin perubahan? Yang pertama harus kita lakukan dan yang paling penting adalah mendengar dan mengelola kekhawatiran mereka yang akan, sedang, atau telah terkena dampak perubahan. Alasan mengapa korporasi tidak dapat melakukan perubahan adalah tak adanya komitmen dari top manajemen. Yang kedua, hilangnya rasa kemendesakan pada diri awak perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah berpuas diri. John Kotter memberikan beberapa tips untuk membangun rasa kemendesakan. Pertama, sampai tingkat tertentu, ciptakan krisis dengan membiarkan kerugian finansial terjadi. Tips kedua, hapus berbagai kemudahan dan keuntungan. 3. Tetapkan target pendapatan, produktivitas, dan kepuasan pelanggan yang tinggi dengan target waktu yang jelas dan terukur. Tips keempat, berhenti mengukur kinerja subunit berdasarkan tujuan fungsional sempit.
Tips kelima, kirimkan langsung lebih banyak data tentang kepuasan pelanggan dan kinerja keuangan ke lebih banyak karyawan. Tips keenam, tetapkan orang-orang yang secara rutin berbicara dengan pelanggan yang tak puas, dengan para pemasok, serta pemangku kepentingan yang tak senang. Tips ketujuh, gunakan konsultan untuk memberikan lebih banyak data yang relevan. Tips ke-8, munculkan lebih banyak diskusi jujur mengenai masalah yang terjadi. Tips terakhir, bombardir orang-orang Anda dengan informasi tentang peluang besar di masa yang akan datang. Demikian sesi tentang purpose driven leadership.